sagu, keberadaannya di alam bukan hanya bagian dari siklus hidup dari kumbang merah saja. Beberapa masyarakat di bagian timur Indonesia memanfaatkan larva kumbang merah ini sebagai bagian dari sebuah tradisi. Salah satunya pesta ulat sagu di Kabupaten Bovendigul, Papua. Selain saya dapat sambutan tarian, ini juga saya disuguhi oleh makanan dan wajib untuk dimakan, yaitu ulat sagu yang memang sudah dicampur dengan sagu di belakangnya. Tuh. Ini harus dimakan ya. Kurang bahagia apalagi saya udah disambut dengan tarian, disambut juga dengan makanan. Luar biasa. Ikuti jejak saya. Jejak Papua. Bagi masyarakat pedalaman Papua, ulat sagu merupakan berkah tersendiri. Meski mereka cuma sekedar tahu soal rasanya yang manis dan kenyal, namun ulat sagu memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Omega 3, Omega 6, dan Omega 9-nya sangat baik untuk menghindari resiko terserang asma hingga Alzheimer. Meski masyarakat pedalaman Papua belum memahaminya, tapi cukup terbukti mereka memiliki fisik yang cukup kuat. Rambe Mahano. Nah, ini saya udah sampai di lokasi pestanya, yaitu di Kampung Uni. Kalau misalnya dilihat dari sekitarnya, ini memang kayaknya sudah siap untuk dilangsungkan pestanya. Dan lagi-lagi saya terpukau sama masyarakat di sini, sungguh benar-benar baik. Saya baru datang, sudah disambut. Terima kasih Mama Yambe Romba Mahano. Yambe Rambo. Ulat sagu sudah menjadi makanan favorit masyarakat Papua sejak zaman prasejarah, khususnya bagi yang tinggal di kawasan pesisir. Hal tersebut terungkap dalam hasil temuan situs arkeologi yang ditemukan di kawasan Danau Sentani. Melimpahnya ketersediaan ulat sagu pada gelaran pesta adat kali ini merupakan hasil kerja keras masyarakat Kombai berhari-hari. Mereka mencari ulat sagu secara manual dengan alat seadanya. Jadi ulat sagunya itu dimasak, digabungkan dengan sagu. Jadi di atas sagu-sagunya ulatnya ditaruh, dan di bawah sagunya sudah ditaruh batu panas yang memang fungsinya nanti untuk mematangkan ulat dan juga sagunya, tidak langsung kena api. Jadi memang panasnya mengandalkan panas batu yang sudah dibakar ya. Ini salah satu ulatnya yang sudah bermetamorfosis menjadi kumbang. Sudah ada sayapnya. Ini juga dimasak bareng dengan ulat yang masih menjadi ulat ya. Setelah sagunya sudah rata dengan ulatnya, ini langsung ditutup lagi pakai daun pisang. Nanti atasnya akan dikasih batu panas lagi. Jadi benar-benar uapnya dari bawah dan juga atas. Sampai menunggu matang selama 1 jam. Ayo bantu ayo. Ini setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya batunya diangkat. Dan sepertinya sudah agak dingin. Ini wanginya luar biasa. Harum sekali, wangi daun pisang terbakar. Wow, ulatnya. Wow, awas, robek. Yambe Rambo. Yambe Rambo. Nah, satu sajian sudah siap untuk dihidangkan, tapi sebelumnya menunggu yang lainnya dulu sampai udah banyak, baru bisa kita kasih ke tamu. Bagi masyarakat Kombai, ulat sagu diolah sangat sederhana yang langsung dicampur dengan tepung sagu. Meski terlihat sederhana, namun tidak mengurangi nilai gizi dari ulat sagu itu sendiri. Saat yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba juga untuk mencicipi ulat sagu yang tadi sudah dimasak barengan dengan sagunya. Ini saya dikasih dulu pertama ulatnya. Ya langsung dimakan. Benar dugaan saya. Ini jauh lebih enak dibandingkan yang belum matang ya. Ketika sudah matang dia jadi lebih gurih. Enak. Sagu dari perwakilan setiap keluarga akhirnya dapat juga disantap.
Lebih dari 20 pohon sagu mereka panen ulatnya untuk menjamu tamu pesta. Lembana. Oh, ini lihat bentukannya seperti pizza ya. Tapi pizza ala Papua. Dan saya udah penasaran, cobain rasanya seperti apa. Saya makan langsung boleh ya? Dari sagunya sendiri ini kenyal dan tidak ada rasa. Jadi makannya harus digigit bareng ulat, lebih enak. Benar. Ketika kita gigit bersama ulatnya, sagunya jadi terasa lebih gurih dan juga enak. Makan lagi, makan terus. Ulat sagu yang tadi sudah dimasak ini nggak cuma dimakan per satu kelompok aja, tapi juga untuk pertamu undangan. Jadi memang dibagi ini seperti mama dapat ya, dapat dengan ulatnya juga. Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pesta ulat sagu menjadi momentum yang paling ditunggu masyarakat Kombay. Sudah sejak pagi, kami bersiap untuk menyambut para tamu yang akan hadir. Anak-anak suku Kombay pun antusias untuk mengikuti tarian penyambutan. Pesta ulat sagu kali ini berbeda. Sebelum dimulai, ada prosesi khusus yang dilakukan. Prosesi ini wajib diikuti oleh peserta pesta yang menjadi tuan rumah, sekaligus penghormatan pada leluhur mereka. Selanjutnya, masyarakat akan menari bersama sebagai wujud kegembiraan bahwa pesta akan dimulai. Gelaran pesta ulat sagu kali ini juga bertujuan mempererat tali persaudaraan suku Kombay yang tinggal di Wangge Malo, distrik Kombay. Bukan hanya masyarakat Papua yang doyan untuk mengkonsumsi ulat sagu. Masyarakat di wilayah Sulawesi Utara pun memiliki cara khusus untuk bisa menikmati ulat yang kaya akan protein dan asam lemak baik ini. Dan lihat deh ini, parutan kelapanya masih tradisional banget. Biasanya kan saya searah nih ke depan kalau marut, kalau ini harus mengikuti bentuk kelapanya seperti ini. Bahan olahan penyedap rasa seperti parutan kelapa, beras, bawang merah, jahe, irisan daun pandan, bertujuan supaya ulat sagu olahan kali ini semakin kaya rasa. Sekarang saya mempersiapkan tempat pembakarannya nih nanti. Jadi ini unik banget, bentuknya dari bambu. Tapi sebelumnya kita harus lapisin dulu dengan daun pisang menggunakan ini. Pemanfaatan daun pisang juga untuk menambah aroma pada olahan kuliner kali ini. Semua adonan selanjutnya masuk ke tabung bambu bersama ulat sagunya. Nah, setelah kita putar-putar, lalu kita masukkan ulat sagunya. Saya masih agak geli sih sebenarnya. Besar-besar sekali nih ulat sagunya. Habis ini timpal lagi dengan campuran tadi. Meski bagi sebagian orang ulat sagu termasuk salah satu makanan ekstrim, namun setelah diolah dengan cara berbeda, rasa dan tampilannya cukup menggugah selera. Nah, ini yang terakhir. Dan sekarang sudah siap untuk dibakar. Ini nih yang menantang gitu ya ketika masak menggunakan api. Asapnya itu bikin mata perih sekali. Cuman ini nih yang bikin seru banget.
Nah ini nih supaya matangnya merata. Kan kita masaknya pakai bambu, jadi kita harus putar. Ini yang ini belum. Iya. Nah ini sekarang sudah masak, warna bambunya pun sudah berubah. Oh, saatnya kita makan. Yuk Bu. Tadi pas baru dibuka wanginya tuh langsung kecium banget. Wangi yang dominan tuh wangi pandannya ya Bu ya. Dan tadi saya ngira bukanya dibelah dua, ternyata dikupas satu-satu bambunya. Ih, coba kita lihat. Ayo Mama, makan dulu. Nih buat Mama nih. Udah kelihatan. Ini nih spesial buat Mama dulu. Ayo Mama makan dulu. Enak nggak? Enak. Semuanya udah makan nih. Giliran saya. Pertama kalinya saya cobain ulat sagu dalam hidup saya nih. Waduh, gede banget yang ini. Lihat. Aduh, saya deg-degan sih makannya. Ini dia nih, bahundake nitahong batihe. Ini saya lepas dulu bagian kepalanya. Karena bagian kepalanya itu keras katanya. Saya makan bareng sama nasinya ya. Nih, kita cobain rasanya gimana. Surprisingly enak loh. Kayak makan gaji. Tetelan gitu. Enak ya Bu. Cuman karena mungkin sugesti saya ini udah ulat gitu. Jadi kayak masih agak aneh. Tapi sebenarnya kalau dimakan apa ya? Agak sedikit crunchy dari kulit ulat sagunya. Terus dia ditambah lagi dengan rasa dari semacam lempernya ini. Not bad. Tingginya kandungan protein ulat sagu memperbaiki dan mendukung pertumbuhan jaringan tubuh. Meski potensi hutan sagu Indonesia sangat besar, namun hanya masyarakat Indonesia bagian timur saja yang mau untuk mengolah dan mengkonsumsi ulat sagu sebagai pangan sumber gizi dan kaya protein. Jadi intinya, apapun yang belum kita coba, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Kayak saya ini tadi, awalnya saya takut sekali untuk makan ulat sagu. Bahkan yang udah mateng pun saya takut untuk coba. Sampai akhirnya saya beraniin untuk cobain. Dan ternyata hasilnya di luar ekspektasi saya. Lumayan enak loh. Jadi buat kalian semua, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Sebagai negara tropis, Kepulauan Indonesia memiliki 5,2 juta hektar hutan sagu. Tersebar dari ujung Pulau Sumatera hingga Papua, hutan sagu merupakan habitat utama dari ulat sagu. Batang sagu yang sudah tumbang dan mulai membusuk merupakan rumah utama larva dari kumbang Rhynchophorus ferruginea ini. Ulat sagu sendiri mampu bertahan di batang sagu yang sudah membusuk selama 41 hingga 78 hari sebelum berubah menjadi kepompong. Untuk mendapatkan ulat sagu kita harus gini nih, ke pohonnya harus kita potong dulu, kita belah pohon, terus kita tinggal selama 2 bulan baru bisa kita panen. Batang pohon yang telah membusuk akan dihinggapi oleh kumbang merah untuk meletakkan telur-telurnya. Larva dari telur kumbang merah itulah yang akhirnya bermetamorfosis menjadi ulat sagu. Nah ini kalau untuk potong bagian kulit luarnya tidak terlalu keras karena basah berair jadi sedikit lembek. Tapi kalau udah mulai masuk ke dagingnya, nah itu baru mulai terasa keras.
Harus kuat tenaga ini. Butuh waktu berjam-jam mengambil ulat sagu di satu batang pohon. Hasil yang didapat bisa mencapai 300 sampai 400 gram ulat sagu. Jadi ini tidak seluruh batang ada uwoh atau ulat sagunya, cuman bagian atas saja yang dekat dengan daun. Jadi bagian yang ulatnya dapat minum air. Makanya nih kakak udah potong bagian atasnya dan ini dibuka dulu kulitnya supaya nanti tinggal dibelah dalamnya. Bagi masyarakat Kombay, ulat sagu merupakan salah satu sumber protein hewani yang bisa langsung mereka ambil dari alam. Sudah bisa aku buka kakak. Sudah sini pakai ini. Berat. Belum ada kah? Ulat sagu yang masih segar memiliki rasa yang gurih dan sedikit beraroma sagu. Perpaduan rasanya membuat ulat ini menjadi makanan primadona masyarakat Papua. Nah ini nih, gemes banget dia uget-uget. Ini bisa langsung dimakan kakak. Saya mau coba langsung makan saja. Mama saya duluan ya. Cheers. Manis rasanya kakak. Ini manis rasanya seperti susu. Lagi kakak. Ada yang unik ketika memanen ulat sagu, yaitu cara mengetahui keberadaan ulat sagu. Di sini ya? Iya, di sini. Oh, jadi untuk mencari ulat sagunya bukan cuma indera penglihatan aja yang digunakan, tapi bisa juga pakai pendengaran. Karena saat ulatnya itu cari lubang atau bikin lubang tuh ada suaranya. Tuh, sepertinya di sini ada banyak. Iya, Suaranya tuh kayak suara gremet-gremet. Iya, Apa ya? Kayak orang lagi garuk-garuk kayu basah gitu ya. Cara memastikan bahwa ulat sagu memang benar-benar ada di gelondongan adalah pendengaran yang tajam. Ulat sagu mengandung lemak dan protein yang tinggi, sehingga berpotensi untuk dijadikan sumber minyak pangan dan protein. Pencarian ulat sagu juga bermanfaat untuk melindungi tumbuhan kelapa dan sagu dari serbuan hama kumbang merah. Jadi untuk membawa ulat sagunya, kita pakai yabo. Yambo. Ikuti jejak saya, jejak petualang.